Sampurasun, saya Ridwan Kamil. Inilah mimpi-mimpi saya tentang Bandung. Inilah mimpi-mimpi saya tentang Bandung. Dengarkan lagu punya banyak kisah tempat Java, kota yang indah, wangi kembang Bandung namanya, tata benteng Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan semua yang pada malam hari ini berkesempatan hadir dalam acara Ngabandungan 5. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih memberikan kita semangat, masih memberikan kita nafas, masih bisa memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita rasa kepedulian terhadap kota Bandung. Karena dengannya ini kita berkumpul pada satu ruangan dengan insya Allah semangat yang sama, yaitu membangun Bandung yang lebih baik untuk ke depan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi-tabinya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang berjuang sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan perjuangan itu mulai dari kota ini. Amin. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini acaranya adalah Ngabandungan yang kelima. Jadi sebagaimana sudah diketahui oleh sebagian orang, acara ini sudah berlangsung berarti yang kelima. Ini adalah rangkaian dari tujuh Ngabandungan yang insya Allah acara Ngabandungan yang ke-6 akan dilaksanakan hari Sabtu, dan acara Ngabandungan terakhir akan dilaksanakan pada hari Minggu. Dan pada Ngabandungan kelima hari ini kita akan membahas tentang tema yang kita akan bahas spesifik pada masalah seni dan budaya, pariwisata, dan masalah lingkungan. Oleh karena itu, semangat dari Ngabandungan ini adalah kita bersama-sama berkumpul mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan tadi yang tema yang pertama saya bawakan. Kita mencoba membicarakan apa sih permasalahan yang sesungguhnya di kota Bandung ini mengenai seni budaya lingkungan dan pariwisata gitu, dan apa sih solusinya yang bisa kita upayakan, yang bisa kita mungkin kita kerjakan bersama gitu. Karena menurut Kang Emil, merubah suatu kota itu nggak hanya dan nggak bisa dengan birokratnya saja, tapi karena hidup adalah kolaborasi, berarti perubahan ini harus kita lakukan bersama-sama. Ya wali kota, ya warga, akademisi, pengusaha, kita semua. Dan mudah-mudahan acara kali ini adalah menjadi salah satu tonggak sejarah. Bapak dan ibu-ibu hadir dalam acara ini menjadi salah satu saksi sejarah awal dari perubahan kota Bandung. Tepuk tangan. Kemudian berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu akan ada sambutan dari pemilik, mungkin pengelola tempat ini. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Wita Tarso untuk menyampaikan. Ibu Wati Tarso, mohon maaf Ibu, kaget suka nervous di depan Bu. Ya. Kepada Ibu Wita Tarso untuk menyampaikan. Kepada Ibu Wati Tarso, mohon maaf sebelumnya untuk menyampaikan sedikit sambutan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada yang saya hormati Wali Kota Bandung terpilih Bapak Ridwan Kamil, yang kami hormati para tokoh masyarakat di sini yang telah hadir. Alhamdulillah sudah banyak. Sudah hadir juga Bapak Aan Suratin, budayawan kita, kemudian Bapak Andarmani,
Bapak, maaf ulangi, adanya Bapak Andarmanik, Bapak Jailani, beda dikit. Kemudian Bapak dari Bapak Odoy, hatur nuhun. Sudah hadir juga komunitas dari Bambu, Bapak Taufik. Kemudian Ibu Lina, ini juga merangkap BP2KB dan pencaksilat. Kemudian sudah hadir juga dari BP2KB Ibu Lia. Kemudian Ibu Novi dari Stipar. Di belakang tadi saya sudah melihat juga Bapak Heridim dan Ibu Ine Arini. Kemudian para komunitas seni budaya, ada Ibu Marintan, hatur nuhun. Para komunitas seni budaya dan lingkungan yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul bersama di Padepokan Seni Mayang Sunda pada acara ngabandungan bersama Bapak Ridwan Kamil. Kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini, selamat datang, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang menggunakan tempat ini untuk menyelenggarakan acara. Saya sangat menyambut baik dengan inisiatif yang dilakukannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah kesempatan saya untuk mensosialisasikan tempat ini, Pak Ridwan. Jadi saya cerita sedikit bahwa Gedung Padepokan Seni ini didirikan pada tahun 87. Sejarahnya adalah gedung ini merupakan kakaren atau hasil dari penyelenggaraan festival film FFI, Film Indonesia tahun 85. Kemudian kakarennya diserahkan kepada Kota Bandung dengan syarat untuk dijadikan gedung pertemuan. Nah, jadilah gedung ini. Jadi stimulannya dari FFI. Didirikan tahun 87. Kemudian 2 tahun kebelakang kemarin gedung ini direnovasi secara besar-besaran, cukup besar. Kemudian pada tahun 2013 tempat ini sudah difungsikan kembali untuk dijadikan tempat latihan, pertunjukan, kemudian juga diskusi dan lain-lain. Itu dari segi gedung. Kemudian saya ingin menyampaikan juga kalender event yang kita selenggarakan di Padepokan Seni pada tahun 2013. Yang pertama adalah kami menyelenggarakan setiap malam Sabtu, kita menyelenggarakan pagelaran aneka seni setiap malam Sabtu, yang sifatnya pagelaran seni ini terbuka untuk masyarakat luas dan gratis, tidak dipungut biaya. Nah, di sini juga pernah tampil, ada komunitas yang pernah tampil di sini, Bapak Heridim pernah tampil, Bu Ine pernah tampil dari komunitas Bu Rina, dari Pak Jai, Pak Andarmanik. Di sini memang kita selalu bekerja sama dengan para komunitas, karena kalau kami sendiri menyelenggarakan ini, kita nggak mampu untuk menyelenggarakan tanpa ada partnership dengan para komunitas dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tempat ini sudah dijadikan latihan setiap hari, dari pagi, siang, sore, bahkan kadang-kadang malam. Contohnya pada malam ini di sebelah belakang itu ada komunitas pencak silat yang sedang berlatih di belakang. Kemudian ini yang paling penting juga, sesuai dengan tupoksi UPT Padepokan Seni, bahwa kami selalu memfasilitasi kreativitas yang muncul dari masyarakat, dari komunitas seni, budaya, atau juga lingkungan. Asalkan dalam rangka pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan seni dan budaya. Itu syaratnya. Nah, Bapak Ibu silahkan untuk menggunakan tempat ini seoptimal mungkin, karena tempat ini adalah satu-satunya gedung milik pemerintah Kota Bandung. Gedung yang ada saat ini, gedung pertunjukan satu-satunya milik pemerintah Kota Bandung. Kemudian ini juga menjadi kebanggaan masyarakat Bandung, milik masyarakat Kota Bandung, dan harus diisi juga oleh masyarakat Kota Bandung.
Bapak Ibu yang kami hormati, harapan saya adalah mari kita membangun atau mengangkat seni budaya lingkungan yang ada di Kota Bandung. Mangga Pak, silahkan. Yang ada di Kota Bandung, mari kita tingkatkan atau kita angkat budaya kita bersama-sama antara Padepokan Seni dan para komunitas yang ada di Bandung. Komunitas yang ada di Bandung, insya Allah akan tetap kami fasilitasi sepanjang itu masih pada yang tadi itu pelestarian, pengembangan dan penempatan budaya. Kemudian sebatas juga kemampuan kita yang ada, fasilitas dan konten. Sakitu nu kapihatur hapunten pinasa jala kakirangan oge hapunten dina aya langkung saur bahe carek nu kadugikeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih bersama kepada Ibu Wadi Tarso yang telah memberikan sedikit sambutannya yang juga membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk kita untuk memanfaatkan tempat ini. Kita ucapkan terima kasih Ibu atas kesediaannya. Dan sekarang kita akan lanjut ke acara yang utama, yaitu acara Ngabandungan itu sendiri, yang insya Allah akan dipandu oleh moderator. Jadi untuk memandu saya akan panggil Abah Aad Suratin untuk maju ke depan. Kepada Abah Aad, saya persilakan. Oke. Tepuk tangan untuk Abah Aad. Abah Aad ini adalah teman-teman sudah tahu bersama, beliau adalah budayawan Kota Bandung yang luar biasa, punya kiprah. Dan acara ini, Ngabandungan ini adalah salah satu foundernya adalah Abah Aad Suratin. Tepuk tangan untuk Abah Aad Suratin. Oke, Abah, saya persilakan untuk memimpin acara. Terima kasih. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Nama saya Aad Suratin, diberi tugas oleh adik-adik muda ini untuk memandu acara kita. Izinkan saya sekira 5-7 menit memberikan ikhtisar apa itu program Ridwan Kamil Ngabandungan. Jadi forum warga ini namanya Ridwan Kamil Ngabandungan. Kalau nanti Ridwan Kamil sudah resmi dilantik menjadi wali kota, tetap saja forumnya adalah Ridwan Kamil Ngabandungan. Cuman nanti wali kota yang Ngabandungan gitu. Ada 3 hal penting. Yang pertama, Ngabandungan seperti saudara-saudara baca di penjelasan singkat yang kita bagikan, Ngabandungan dalam kosakata, dalam khasanah bahasa Sunda aya ngupingkeun, ngadamukeun, ngadengikeun, ngaregepkeun, tapi ultimate puncak dari semua itu adalah Ngabandungan. Ngabandungan itu menyimak dengan penuh perhatian dengan seluruh panca indera. Jadi Ngabandungan teh ngupingkeunnya anan gitu. Mengapa Ngabandungan kemudian jadi penting? Karena selama saya menjadi warga Kota Bandung, saya lahir di Bandung, besar di Bandung, karena kemana-mana, kali itu kadir aku deui ke Bandung. Sangat mencintai Kota Bandung. KTP saya sekarang seumur hidup 60 tahun usia saya, jadi saya tahu betul lah Bandung. Selama saya menjadi warga Kota Bandung, berganti wali kota demi wali kota dan sebagainya, perasaan yang paling kritis bagi saya adalah warga kota. Warga kota selalu menjadi pihak yang paling terakhir menerima informasi tentang hal apapun. Mangga dirawaskeun selalu. Jadi kadang-kadang pemerintah kota asik sendiri, tapi komunikasi dengan warga tidak baik, kurang baik, artinya kurang komunikatif. Itu terasa betul. Hal apapun warga kota biasanya informasi terakhir, mendapatkan informasi terakhir. Misalnya gini lah, contohnya ada peraturan tentang K3, peraturan daerah tentang K3, kebersihan, ketertiban, keindahan. Siapa yang hafal itu? Padahal itu sudah diluncurkan sejak tahun 2005. Anda tahu dalam peraturan K3 itu, peraturan daerah itu, kalau Anda merokok sembarangan, kalau Anda menyeberang di tempat bukan semestinya, kalau angkot berhenti, itu ada dendanya semuanya. Dendanya, kurungannya ada, rupiahnya ada, dan seterusnya ada. Bangkrut semua, yakinlah kalau itu difahami dan diterapkan. Tapi peraturan dibuat, kita nggak pernah tahu. Sehingga peraturan tinggal peraturan, kita tidak bisa mengapresiasi peraturan itu karena kita tidak tahu. Nah, program Ngabandungan sebetulnya terbit dari kredo Kang Ridwan Kamil dan Mang Oded ketika maju menjadi wali kota, bahwa
permasalahan Kota Bandung tidak akan mungkin hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah kota saja. Secanggih apapun pemerintah kota itu, dia harus bertemu, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kota harus bertemu dengan kreativitas warga, dengan harapan warga, dengan obsesi warga, dengan cita-cita warga. Apalagi warga Bandung mah sudah terkenal sejak dulu juga warga yang sangat kreatif. Nah, jadi ingin ada gairah baru bahwa membangun kota itu adalah kolaborasi bekerja sama dengan sungguh-sungguh antara pemerintah kota dan warganya. Jadi warga dengan demikian, warga kota dengan demikian menjadi subjek dalam tata pemerintahan kota. Menjadi subjek sebagaimana seharusnya warga menjadi subjek. Karena pemerintahan kota ini berjalan, bukankah berasal biayanya itu dari pajak yang disampaikan oleh warga? Tidak ada lain, hanya pajak. Jadi artos ibu bapak melalui pajak kemudian dipakai untuk mendrive perjalanan kota kita ini. Jadi dia menjadi subjek. Nah, itu kita akan wujudkan itu. Itu yang pertama. Oleh karena itu, Ngabandungan sekarang disebut sesi kelima. Sebelumnya sesi 1 sampai sesi 4 berbagai masalah disampaikan. Masalah ekonomi, masalah ilmu pengetahuan, masalah pendidikan dan seterusnya. Jadi seluruh unsur dalam kebudayaan kita dikomunikasikan agar nanti pemerintah kota bisa membuat konfigurasi budaya seperti apa yang dibutuhkan Kota Bandung sehingga melahirkan peradaban yang memadai, yang dalam bahasa Kang Emil nanti membuat warganya bahagia, membuat warganya tersenyumnya sanes serikoneng, tapi senyum yang tulus ikhlas. Nah, ini sesi yang paling penting hari ini sesungguhnya, karena sesinya sebetulnya budaya boleh coret. Jadi hari ini yang kita ingin bicarakan adalah aktivitas kesenian dan lingkungan. Karena ibu bapak yang terhormat, begini, hulu dari segalanya adalah lingkungan hidup, hulu dari segalanya. Bukankah Tuhan pertama-tama menciptakan lingkungan dulu, kemudian baru manusia isinya. Nah, teori ekosistem itu ialah hubungan timbal balik antar warga, antar manusia dengan lingkungan hidupnya. Jadi interaksi antar warga dengan lingkungan hidupnya, antar masyarakat dengan lingkungan hidupnya, hubungan segitiga, hubungan saya dengan Kang Emil dengan lingkungannya misalnya, atau hubungan saya dengan bapak dengan semua antar manusia ini dengan lingkungannya, itu nanti akan melahirkan nilai-nilai kebudayaan yang berkonfigurasi kemudian melahirkan peradaban. Jadi peradaban Kota Bandung hari ini sangat ditentukan oleh interaksi warganya dengan lingkungannya. Oleh karena itu pentingnya luar biasa hari ini tuh yang disampaikan itu. Jadi memperbaiki kualitas Kota Bandung hanya mungkin dilakukan jika interaksi antar warganya diperbaiki, kemudian bagaimana interaksi warga itu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Itulah yang ingin kita bicarakan hari ini. Itu hal kedua. Hal yang ketiga, pastilah dalam waktu yang relatif pendek masalah akan banyak disampaikan. Oleh karena itu anak-anak muda yang kreatif yang menyelenggarakan acara ini menyampaikan pada Bapak Ibu semua kertas-kertas seperti ini. Kertas ini mohon diisi oleh apapun juga gagasan, kemudian harapan, cita-cita apapun juga nanti akan diarsipkan oleh anak-anak muda itu, sehingga jikapun nanti di sini tidak sempat dikemukakan karena keterbatasan waktu, cita-cita ibu-ibu, masukan ibu-ibu apapun juga bisa diarsipkan dan akan dicatatnya tentu saja oleh teman-teman yang muda itu untuk diberikan kepada pemerintah kota, dan yang pasti dicatat ku Gusti Allah sebagai niat ibadah kita memperbaiki Kota Bandung. Itu yang ingin disampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi Ngabandungan, kita akan undang Kang Emil, wali kota terpilih tapi belum dilantik, untuk menyampaikan juga catatan atau semacam ikhtisar tentang pertemuan hari ini dan tentang bagaimana visi misi Kang Emil untuk menata Kota Bandung, yaitu memperbaiki konfigurasi budaya Kota Bandung agar menjadi harmonis. Karena kata kuncinya harmonis. Harmonis itu equilibrium, setimbang gitu. Nanti kita bicara soal itu. Karena begini Ibu Bapak, 2 menit lagi nih bagian saya. Kota Bandung kadang-kadang bisa dibangun tanpa perencanaan. Seperti halnya gedung ini. Ibu Wati tadi mengatakan bahwa gedung ini didirikan tahun 85 KKRN FFI. Ya, betul.
Tahun 85 belum ada jalan itu, belum ada ruko dan sebagainya. Ini asli di tengah sawah. Gedung ini di tengah sawah, besarnya 3/4 dari gedung ini. Gedung ini dulu tidak bisa dipakai apa-apa, makanya keren FFI. Biarlah, karena sudah hampir 30 tahunnya ini dibuka rahasianya. Dulu tahun 85 FFI pertama kali didirikan di Bandung. Karena apa? Karena Jakarta mulai gerah tidak mau menyalakan FFI. Karena waktu itu film yang lagi laku di kita itu film yang genre-nya film seks. Pernah mengalami ya? Saya mah 60 tahun, jadi waktu itu lagi remaja, tahu betul. Nah, Bandung itu menyelenggarakan FFI itu, dilempar oleh Jakarta Bandung. Pemerintah kota waktu itu memungut iuran warga melalui PLN dan PMI. Jadi FFI didanai oleh iuran warga. Sebagian warga tidak setuju, termasuk saya. Kalau iuran untuk memilih film seperti itu banyak yang begitu. Nah, tapi diselenggarakan juga ya pergelarannya, festivalnya. Kemudian setelah selesai, warga menagih, mana sisanya? Pemerintah kota panik, lalu kemudian membuatlah gedung. Gedung itu tidak direncanakan, di tengah sawah, di dalam lagi alit bisa tidak menanam, makanya disebut takaran FFI. Tapi kemudian kota yang mengambil hikmah, akhirnya dan terkir. Jadi berpikir positifnya adalah yang tidak direncanakan, takaran itu kemudian sekarang berkembangkan menjadi gedung yang representatif. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mudah-mudahan ke depan perencanaan jelas. Kedua, PR Kang Emil menata dari yang sudah ada itu lebih rumit ketimbang merencanakan sejak awal gitu kan ya. Nah, oleh karena itulah sebetulnya ketika kreativitas warga, ketika inisiatif warga tidak disampaikan pada pemerintahnya, jangan diharapkan Bandung akan menjadi baik dalam 5-10 tahun ke depan. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita elaborasi, kita perdalam dalam pembicaraan selanjutnya. Boleh tepuk tangan, kita sambutkan Emil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, rekan-rekan semuanya, hari ini hari istimewa ya. Jadi saya pada dasarnya per 16 September akan memulai tugas ya, menjadi wali kota Bandung selama 5 tahun insya Allah. Dalam waktu 5 tahun saya diwarisi kota yang secara fisik banyak masalah, secara birokrasi juga banyak yang harus direformasi, secara mimpi-mimpi besar juga masih banyak yang harus dikejar. Nah, saya ingin membangun tradisi baru, itu poinnya. Jadi kalau ditanya apa itu Ngabandungan, Ngabandungan itu bagian dari tradisi baru. Tradisi baru di mana membangun kota ini tidak bisa hanya oleh ide-ide dari wali kota atau pemerintah kota. Orang Bandung teh para rinter sekolah nanti lebih dari 60 sekolah tinggi ada di sini. Sejarahnya ini kota budaya, kota pendidikan dan seterusnya. Jadi saya punya kewenangan dua. Kewenangan pertama bisa menganggarkan dengan uang yang masuk ke APBD. APBD Kota Bandung 4,5 triliun kurang lebih ya. Pendapatannya 1 triliunan, sisanya sumber dari pusat, provinsi dan seterusnya. Nah, anggaran ini juga harus proporsional, disesuaikan nanti dengan kebutuhan. Jadi saya ingin membangun tradisi baru bersama warga, maka saya menghimbau semakin banyak warga Bandung membuat komunitas-komunitas yang menjadi partner kerja, semakin baik ya. Saya punya kebutuhan membangun Bandung dari sisi budaya, komunitas-komunitas Kasundaan, keseniannya dan seterusnya bisa jadi tempat bertanya dan seterusnya. Forum Ngabandungan ini tidak hanya akan berakhir setelah nanti dilantik, tapi akan dirutinkan supaya di forum yang sama kita bisa melihat progres dari apa yang pernah dicurhatkan, ketemu lagi apa yang sudah ada kemajuan lah ya, jadi fair lah gitu. Juga saya akan wajibkan di level camat lurah juga ada forum Ngabandungan, tapi bedanya mungkin di level masalah yang ada di kecamatannya.
sudah saya coba praktekkan bersama camat di daerah Cibenying Kahler, lumayan efektif. Jadi Ngabandungan, sebelah kanannya ada Kapolsek, sebelah kirinya ada Dan Ramil, ya. Curhat warga, ada satu masalah sampah yang dipungut ilegal oleh preman di Cicadas gitu ya, Kang Ganjar dia. Beres tahku Pak Kapolsek gara-gara curhatnya langsung dan disaksikan oleh warga. Jadi kadang-kadang selain mendengarkan gagasan juga menyelesaikan masalah. Nah jadi sekarang saya ingin lebih banyak mendengarkan, karena itulah poin Ngabandungan. Saya akan mencatat di sebuah buku kecil yang warnanya biru ini sudah penuh dengan energi, gagasan, dan ide-ide dari warga. Nah, formatnya 2, bisa menyampaikan keluhan, saya kira pasti banyak, saya sudah siap mendengarkan. Juga saya butuh gagasan yang bisa saya perjuangkan, gitu ya. Bisa masalah yang harus dicari solusinya, bisa juga gagasan yang bisa saya perjuangkan. Nah, topiknya karena memang masalah hidup kita banyak, ini ada 4 ya. Seni budaya, pariwisata bisa mungkin satu tema besar, lingkungan juga masalah besar ya. Karena Bandung dulu didesain hanya 300.000, sekarang Bandung 2,5 juta. Cucu saya nanti hidup di Bandung yang 4 juta, 2,5 juta itu 1.000 kok mau 4 juta kan gitu ya. Nah saya harus membereskan fondasi ini dalam 5 tahun. Suatu saat, pada saat penduduknya melebihi dari yang kita duga, tidak serepot sekarang. Jadi PR-nya seperti itu. Saya kira pengantarnya itu, ya, saya serahkan ke Kang Aad. Tidak mungkin semua menyampaikan, jadi yang tidak saya ada formatnya yang tetap akan dimasukkan sebagai ide-ide membangun Bandung dalam 5 tahun ke depan. Saya kira itu dulu pengantarnya. Silakan Kang. Jadi untuk sesi pertama yaitu tentang aktivitas kesenian dan pariwisata, itu kita akan mendengarkan dari 5 orang. Nanti sesi selanjutnya tentang lingkungan hidup juga dari 5 orang. Jadi juga kumaha milihna itu teh ngacu mah heulanya ge orang pilih itu gitu. Oh, biasanya dari sini. Oh ada ini ya, ada oke. Jadi kieu cenah saporos adil. Ti dieu bade dikurasi da aya tim kurasina. Maka Erlan tadi yang ini ya. Lan coba. Erlan tolong sini. Lan yang mana yang apa yang kita akan baca dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Bapak itu. Pertanyaan yang akan diajukan oleh Novariana, organisasi Stipar Aktripa pariwisata nanti. Jabatan dosen sekretaris jurusan Prodi Manajemen Pariwisata. Begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah saya dapat kesempatan ini kepanggil. Bidang saya kebetulan Kang Emil itu dari pariwisata. Saya adalah dosen di jurusan manajemen pariwisata. Nah, yang saya cantumkan di situ adalah yang paling utama sering dikeluhkan dalam bidang pariwisata, yaitu jelas-jelas macet ya. Kalau rasanya macet, rasanya semua bidang pasti terkait begitu ya. Tapi ini saya perspektifnya pariwisata. Bagaimana kita bisa mengelola pariwisata Kota Bandung kalau infrastruktur, sarana prasarana itu sangat tidak mendukung begitu. Nah, ada juga yang saya sampaikan di situ gagasan ya, barangkali untuk mengurai kaitannya dengan infrastruktur. Mungkin kita perlu membangun katakanlah semacam sentra parkir begitu ya. Kita tahu bahwa banyak sekali wisatawan kita itu adalah dominasinya dari Jakarta ya. Setiap weekend mobil B itu di mana-mana parkir. Dan masalahnya mereka itu kan bawa kendaraan sendiri. Bagaimana kalau kita untuk menunjang pariwisata ini kita buat semacam apa ya, sistem transportasi yang terpadu begitu. Misalnya di pintu-pintu masuk Bandung ya itu dibangun sentra parkir khusus mereka, jadi mereka nggak boleh keliling dengan mobil pribadi. Sekarang sudah ada kebijakan 4-in-1 itu, tapi saya kira itu tidak banyak memberi solusi karena 4-in-1 namanya orang wisata dari Jakarta ya pasti berempat bahkan mungkin berenam, jadi nggak menyelesaikan masalah, membatasi jumlah penumpang seperti 3-in-1 di Jakarta misalnya seperti itu. Barangkali intinya itu. Kalau nggak salah tadi ada 2
Mbak masih ada waktunya? Karena cuma dikasih. Oh. Barangkali intinya sebetulnya itu, infrastruktur untuk menunjang pariwisata. Terima kasih. Terima kasih Ibu Novariana. Ayeuna selanjutnya Bambang Subarnas. Mangga. Kada cocok jeung ieu kota Lasana. Sambil diuji ini gitu ya. Kang Rofik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, biasa kapanggil oge gitu. Baik, langsung saja. Kang Emil, saya tinggal di Cijaura. Cijaura itu daerah pinggiran Kota Bandung. Cukup lama saya di sana, setidaknya sejak saya masuk ke perumahan di sana tahun 94. Apa yang saya saksikan di Cijaura adalah sebuah ketimpangan sosial antara kehidupan di pusat kota dengan daerah pinggiran. Poinnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di Kota Bandung yang demikian gemerlap, mewah, hingar-bingar, di daerah pinggiran seringkali luput dari perhatian. Padahal Bandung yang hingar-bingar ini dikelilingi oleh daerah-daerah pinggiran kota sebagai wilayah krisis, yaitu krisis budaya, krisis identitas, krisis sosial, dan lain-lain. Karena pada dasarnya daerah ini adalah daerah transisi antara masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan. Yang terjadi adalah tercerabutnya akar-akar budaya desa karena merangseknya perkembangan kota, dan kemudian secara sosial mereka kehilangan identitas dan orientasi. Pada umumnya masyarakat daerah pinggiran Kota Bandung itu pada mulanya adalah petani, juragan sawah, orang-orang kaya, tetapi tingkat pendidikannya kurang. Masyarakat tradisional. Nah, perkembangan kota mengalahkan persaingan mereka, tetapi mereka tidak mampu bersaing karena tingkat pendidikan mereka. Ujung-ujungnya akhirnya seringkali mereka menjual sawah, menjual kekayaannya hanya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup kota. Jadi wilayah pinggiran Kota Bandung adalah wilayah krisis. Oleh karena itu kira-kira apa yang akan dilakukan kebijakan menghadapi wilayah pinggiran Kota Bandung ini sebagai wilayah krisis yang juga sekaligus sebagai penyangga kesehatan Kota Bandung. Ya, terima kasih. Catat Bang Emil. Kemudian yang ketiga dari Setiaki Solata Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Saya di sini sebagai mahasiswa, jadi bahasa saya mungkin sedikit tidak beraturan, mungkin dengan senior-senior yang udah budayawan, udah sama seni tadi, mungkin sedikit tidak beraturan. Tapi saya di sini mewakili saya mahasiswa di sini, saya sangat tertarik dengan seni budaya gitu. Nah, makanya saya di sini sama tanya dengan Kang Emil. Dan mungkin kalau ada salah kata dari para ahli-ahli budaya, maaf kata dari saya. Kan dari sekarang ini kan budaya itu budaya tradisional yang saya lihat itu sangat krisis gitu. Banyaknya budaya yang masuk, budaya modern, budaya asing kan. Jadi budaya tradisional yang keasliannya kurang gitu. Jadi yang saya lihat itu sedangkan sehingga membuat ketertarikan akan masyarakat kita ini kurang tertarik akan tradisional, kesenian-kesenian dan budaya-budaya tradisional tersebut. Makanya kalau dari saya mau nanya, gimana dari Kang Emil sendiri seni budaya mengembangkan dan melestarikan seni budaya yang tradisional ini dari kemodernisasi dan globalisasi tadi. Kalau dari saya sendiri memang belum ada solusi dan tanggapan. Kalau dari saya sendiri sih mikirnya paling buat suatu event. Memang kan kalau dari saya sendiri bukan orang Sunda, bukan orang Bandung. Jadi saya tidak terlalu tahu. Tapi kalau dari saya sendiri mungkin kalau dilihat saya dari Sumatera ya, tapi saya lihat dari contoh dari acara di Jawa Timur ada suatu pagelaran yang diadain 1 minggu gitu khusus seni budaya gitu kan. Nah di sini juga mungkin karena tempatnya di sini nih kandangnya orang Sunda ya, kandang
Maksudnya itu kalau bertanding itu kan ada tandang gitu kan. Nah ini kandangnya orang Sunda gitu kan. Jadi main event dari acara itu orang Sunda, tapi yang lain juga ada gitu dari daerah-daerah lain. Itu juga kan mungkin buat tourism juga bisa menaikkan pariwisata, dan tourism juga bisa menaikkan juga kan daya tarik tourism di pariwisata juga bisa naik. Terus juga itu membuktikan Bandung sebagai kota yang kreatif dan berbudayawan gitu. Ya, sekian dari saya aja. Terima kasih. Selanjutnya dari Ine Yasmina, Organisasi Paguyuban Pedagang Tanaman Taman PKK Taman Cibenying Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Mungkin di sini saya sebagai warga Kota Bandung juga termasuk warga yang sedikit minoritas ya Pak ya, karena profesi saya sebagai petani dan pedagang tanaman. Komunitas saya Paguyuban Pedagang Tanaman di Taman Cibenying. Kemudian kami pun anggota dari Asosiasi Petani Anggrek Indonesia serta di bawah binaan Dinas Pertanian, yaitu kelompok Subur Makmur di wilayah Cigadung. Jadi langsung saja mungkin ini harapan kami ya Pak, karena minoritas gitu, tapi tolong kami jangan dikepinggirkan, karena sesuai dengan slogannya Bandung sebagai kota kembang gitu. Kalau bisa dikembalikan lagi hal tersebut dan menjadikan Kota Bandung sebagai kota sentra tanaman hias dan anggrek di Jawa Barat. Itu mungkin mimpi saya, dan menjadikan petani dan pedagang tanaman ini sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut. Jadi kita tahu pasti apa yang dibutuhkan, kira-kira sarana dan prasarana apa. Kemudian kami pun bersedia untuk membantu memelihara taman-taman yang ada atau RTH yang ada di Kota Bandung yang selama ini kurang terawat, mungkin kurang biaya atau kurang personal mungkin dari dinasnya, agar tetap indah dan bernilai ekonomis dan pada akhirnya dapat dijadikan sebagai tujuan wisata Kota Bandung. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kelima terakhir ya, karena dari 8 tadi ada 3 yang sama tentang pariwisataan. Dari nama Dedi Odoy atau Abang Odoy, Saung Kampiun Bandung. Alhamdulillah bisa kan. Ya ngobrol. Makanya udah sudah tinggal beli. Pokoknya nama Kang Emil sareng Kang Mang Oded jeneng jantan wali kota. Hatur nuhun kaleresan seiring artana piluyu sareng cariosan Kang Emil waktu di Paujo. Urang Bandung kirang langkung cenah 40% stres. Kalau Kang Emil kene nyarios harita, cobalah diadakan festival dan festival. Sekupnya kecil mau besar, penting untuk menghilangkan stres orang Bandung. Saja bina eta simkuring selaku pimpinan dari Saung Kampiun Bandung yang selama ini mungkin membawahi para artis kota Bandung yang tidak sedikit sudah memancanegara, dari mulai zamannya Ibu Titim Fatimah, Ibu Pitsarimana. Kebetulan saya sendiri sebagai pelakunya dalam mengembangkan seni dan budaya Sunda. Sampai sekarang ini tidak sedikit para bintang-bintang yang mewakili hari halam tembang Sunda yang bolak-balik pulang anting ke luar negeri. Itu tidak lagi kepentingan Saung Kampiun Bandung pada kesempatan ini. Satu, untuk menghilangkan warga Bandung yang stres. Yang keduanya, untuk mencari talenta dan talenta dari usia muda untuk menghadirkan bintang-bintang yang sering pulang anting ke mancanegara. Juga yang lebih penting mungkin lebih mengakrabkan lagi
di antara siswa-siswa SLTA yang mungkin banyak terlihat di daerah lain, banyak tawuran dan lain sebagainya, itu karena kurang kedekatan dan kurang komunikasi antara siswa SLTA. Kalau Kang Emil tahu, mungkin di tengah kota kurang terlihat tawuran Kang Emil, tapi setelah hasil survei ke pinggiran, tidak sedikit juga yang menjadi atau membuat geng-geng antara siswa, terutama siswa SLTA. Pada kesempatan ini harapan kami dari Saung Kampin Bandung akan melaksanakan tugas Kang Emil seolah-olah festival yang akan kami selenggarakan sementara ini festival antara SLA se-Bandung Raya, yang mana persiapan garapan sudah kami siapkan 3 bulan ke belakang, dan alhamdulillah tempat untuk penyisihan Ibu Wati yang sangat baik hati, saya diberi kesempatan untuk memakai gedung ini untuk babak penyisihan yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 23, 24, 25 penyisihan di gedung ini. Dan harapan kami mungkin hanya dukungan dari Kang Emil supaya bisa terlaksana apa yang kami harapkan untuk membentuk bintang-bintang, terutama dari kesenian Sunda, untuk lebih mengakrabkan lagi para siswa antara SLA dan lebih mengembangkan lagi kesenian Sunda gitu Kang. Ya. Terima kasih atur nuhun karena perhatian kalian di atas dukungan. Oke, seperti biasa yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang sifatnya masukan saya catat ya, yang nanti dijadikan perjuangan ya untuk kita wujudkan. Yang pertama, saya mencatat masalah di Bandung itu dari catatan riset saya pribadi lebih dari 200 ya. Jadi kumaha tah carana 200 masalah teh beres gitu ya. Jadi pertama minta doanya saja, mudah-mudahan saya selamat sampai tujuan. Semua masalah ibarat manusia harus diopname. Kalau sakit, orang sakit semua harus diopname yang masuk rumah sakit. Tapi yang masuk unit gawat darurat kan tidak semua orang sakit gitu ya. Nah, dari 200-an masalah semua harus dibereskan. Tapi yang masuk gawat darurat kurang lebih ada 5. 1 kemacetan, 2 infrastruktur jalan yang bolong. Saya korban jalan bolong 3 kali, terjatuh sekali, ban pecah sekali, tabrakan sekali. Jadi merasakan bagaimana memperbaiki jalan bolong akan jadi perjuangan utama. Yang ketiga adalah banjir, ya. Yang keempat adalah sampah. Yang kelimanya adalah kesemrautan dan PKL. Sisanya juga masalah gitu ya. Jadi jangan berarti yang lain tidak dipikirkan, anak jalanan, masalah korupsi, masalah ketidaktransparan. Tapi ada 5 besar yang kita fokus. Saya akan fokuskan. Nah, isu kemacetan ini begini. Gara-gara tol Cipularang itu pedang bermata 2. Yang satunya membuat akses jadi gampang ke Bandung, ekonomi meningkat, travel jadi bisnis baru, dan seterusnya. Orang Jakarta jadi gampang. Yang dulunya naik kereta naik mobil, yang dulunya 5 jam lewat puncak semua naik mobil. Teman saya hobinya cuma makan siang di Bandung, pulang lagi kalau lagi kangen Bandung. Semua bawa mobil, ya. Terus kita nyalahkan orang Jakarta kan ya. Letter B, kenapa Ridwan tolong dikurangi. Tolong. Setelah weekend, kenapa masih macet? Ternyata kemacetan tidak juga selalu berhubungan dengan tamu yang datang. Di hari Senin, hari Selasa tetap macet. Ya, karena budaya naik kendaraan umum juga berkurang. Angkotnya makin lama makin tidak nyaman, ngerokok, kejahatan, macam-macam. Sepenuh-penuhnya angkot hanya bisa mengangkut warga Bandung 25%. Berarti ada 75%
bergerak di kota ini pasti naik kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil. Saya sudah mencatat solusi macet ada 23 item. Monorel atau kendaraan cepat massal itu hanya 1/23. Ya. 22 sisanya itu salah satunya menciptakan kantung-kantung parkir, sisanya gerakan bersepeda yang akan saya launching ya. Di 100 hari pertama nanti ada gerakan Jumat bersepeda, Pak Wali dan jajaran harus bersepeda. Mudah-mudahan warganya mengikuti. Wayahna saminggu sakali orang sepedahan gitu kan. Bayangkan, kita imajinasikan seluruh warga Bandung satu hari sepeda jika nama lucu gitu ya, dan menyehatkan. Pasar tumpah, angkot ngetem, jarak rumah ke tempat kerja yang jauh dan seterusnya. Maka bulan Desember saya akan launching bis sekolah gratis untuk anak-anak SMP SMA. Karena yang bikin macet juga salah satunya semua nganterin anak di waktu bersamaan, satu motor satu anak, satu anak satu mobil di jam yang sama, jam sekolah yang gitu kan. Cuman baru punya 10 bis, mimpinya banyak. Saya juga akan launching prototip bis wisata 2 tingkat di malam tahun baru, sedang didesain. Tapi bis tingkatnya gaya vintage, jadi warna jadul ya, ini surprise bengkel. Supaya wisatawan kalau keliling di kota Bandung, nah ibu kan pariwisata ya. Menurut hasil survei, wisatawan kota Bandung itu jalurnya eta-eta wae. Pasar Baru, Riau, Dago, Pasar Baru, Riau, Dago dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan dengan rencana bis wisata ini yang nanti bayarnya pakai voucher belanja ya, yang belanja 200.000, 100.000 boleh naik, karena orang Indonesia pasti sok mengakalinya, mumpung gratis gitu. Ngaku-ngaku SMA gitu ya, tapi terus aki-aki bisa gitu. Jadi nanti ada syarat-syaratnya lah. Jadi banyak Bu ya solusi kemacetan itu. Jadi yang Ibu sampaikan terima kasih, itu 1/23 yang akan saya perjuangkan. Tidak semuanya bisa beres dalam setahun ya, tapi insya Allah. Termasuk misalkan salah satu solusinya adalah saya ingin membudayakan bike to school juga ya. Sekarang mah baru teh naik motor terpakai helm di usia masih SD, tadi aja kelewat gitu. Pak Wali mah damang tapi tiluan baru dak ABG gara rundul tenepi-nepi acan jeung standarna gitunya. Gak ngambek tapi nyebut Pak Wali jadi terjadi ngambek gitu. Tapi mewakili ketidakdisiplinan yang makin lama makin menghadiri kita ya. Jadi infrastruktur pariwisata itu. Saya ingin Bandung kota pariwisata standarnya internasional. Itulah kenapa lahir slogan Bandung Juara Bu. Maksudnya apa yang kita kerjakan jangan nanggung. Jadi nanti kalau saya bikin bis wisata juga yang kalau orang lihat nanti ya imah juara gitu, desain gitu. Jadi spirit itu yang ingin saya bawa supaya Bandung juara kebersihannya, Bandung juara pariwisatanya, insya Allah persibnya juga, tentunya mudah-mudahan amin. Jadi itu komitmen terhadap pariwisata ya, termasuk saya korban taksi tidak pakai argo ya, padahal taksinya merek baru gitu, itu juga bagian yang harus saya perbaiki. Komplain dari wisatawan banyak sekali urusan taksi ini gitu. Kemudian juga wisatawan banyak bingung kalau beli souvenir yang jadi saya mau bikin pasar seni, insya Allah akan launching semester depan di daerah Braga dekat belakang Abah yang pasar Banjai. Itu nanti 4 lantai kita akan jadikan pasar seni dan lukisan, jadi lebih bermartabat lah ya dengan sistem seperti itu. Saya kira itu ya buat Pak Bambang. Itu Pak, Bandung diciptakan dulu hanya buat 300.000, sekarang 2,4 juta. Betul? Semua Bandung ini pertumbuhan ekonominya 9,4%, juara dunia. Pertumbuhan Indonesia hanya 5,9%. Pertumbuhan di Eropa cuma 0, ya. Jadi ini kota yang kecepatan ekonominya luar biasa. Itu kenapa PKL banyak, karena semua orang membeli
daya konsumtifnya tinggi, tapi jomplang, lu benghar-benghar, yang miskin masih banyak. Saya diwarisi 500.000 orang miskin, saya diwarisi kota 600.000 orang stres. Jadi orang stres itu menurut Hasan Sadikin kombinasi dari kemiskinan bercampur dengan kesemrautan kota. Jadi berarti ada 500 orang miskin yang stres, 100.000-nya orang yang tidak miskin juga stres. Mungkin sebagian hadir di sini, gitu ya. Yang harus dicarikan solusi dari festival, kata Bapak tadi. Jadi kota ini memang akan jadi metropolitan, tidak mungkin jadi kota agraris, ya. Karena ini adalah kota pendidikan, kota jasa dan seterusnya. Permasalahannya, bisakah kita menyeimbangkan? Itu filosofinya. Kota ini tidak bisa diberhentikan pembangunan. Yang bisa dilakukan adalah pengendalian. Kota ini tidak punya pengendalian oleh rezim lama. Segala boleh. Bahkan Siliwangi dibolehkan, ini dibolehkan, itu dibolehkan, nggak bisa kok. Hidup tidak bisa segala boleh. Ya. Jadi saya bagian yang dulu juga berjuang sama-sama memperjuangkan keseimbangan itu. Maka saya melahirkan komunitas BCF misalkan, baik BDG, sepeda sewa, itu bagian dari apa yang saya bisa sebagai warga. Sekarang kapasitas saya berada di posisi punya kewenangan. Jadi Bapak Ibu pergunakan saya sebagai jembatan. Jadi jangan melihat, oh iya pemerintah kudu dilawan, kudu demo. Saya bagian dari bapak-bapak, ibu-ibu dulunya. Sekarang kebetulan takdir membawa saya seperti ini. Jadi gunakan saya sebagai jembatan. Jadi kalau punya ide, ayo sama-sama gitu. Ya. Itulah kenapa saya nggak Bandungan gitu kan. Kalau tidak mau bersama-sama kan saya nggak akan bikin forum penting ini sebagai tradisi baru. Nah, kebijakan saya terhadap yang terpinggirkan, saya akan launching mungkin bulan November gerakan namanya Jaga Lembur. Ya. Namanya digagas oleh bagian orang termasuk Pak Kecil. Di dalam Jaga Lembur itu adalah gerakan budaya menjaga kampung. Level kampung bisa RW, bisa desa, terserah nanti definisinya oleh masyarakat masing-masing. Tapi bukan administratif. Kalau administratif ada ketua RT, ada ketua RW. Ini mah Jaga Lembur bisa tokoh masyarakat di situ. Di dalamnya ada jaga cai, jika ada sungai mengalir di situ. Harus ada jaga seke, sudah di launching, jika ada mata air yang harus dipertahankan. Ada jaga budaya, jika ada budaya lokal seperti di daerah Cibiru yang harus mempertahankan budaya reak misalkan, budaya-budaya kuda ronggeng dan seterusnya gitu kan. Ada jaga lingkungan dan seterusnya. Jadi dalam 5 tahun saya ingin melahirkan bahwa tradisi lama warga itu guyup harus hadir lagi, Kang. Mudah-mudahan dengan gerakan budaya Jaga Lembur ini, gerakan mencintai budaya Sunda sampai ke cai, sampai ke lingkungannya bisa di level paling ujung, tidak dipusat-pusatkan gitu ya. Jadi itu komitmen saya seperti itu. Buat Mas Setiaki ya, Bang, udah apa kalau Kak? Bagaimana melestarikan kebudayaan tradisional? Ini pertanyaan filosofis penting yang kadang-kadang terlalu retorik ya. Saya mencoba jawab dengan program. Saya terinspirasi dengan seorang bupati di Bali. Saya arsitek, saya mendesain hotel. Saya presentasi supaya dapat IMB. Kata bupatinya, Pak Ridwan dan Pak investor, hotel saya izinkan, semua sudah aman, saya suka desainnya, tapi dengan satu syarat tambahan. Siap Pak Bupati, saya bilang apa syarat tambahan? Syaratnya setiap kamar wajib ada lukisan pelukis Ubud. Kalau tidak ada, tidak saya izinkan. Oh gitu, mantap itu saya ke investor. Oh boleh Pak, akhirnya apa? Ada 400 lukisan dibeli oleh si hotel itu. Maka hiduplah pelukis-pelukis Ubud oleh hukum ekonominya. Tidak meminta-minta punten ya, atau menggelar di pinggir jalan seperti orang-orang kreatif kita yang harus saya bantu di Braga, di Bapak Ciliwang. Itu salah satu contoh yang akan juga saya lakukan. Ada ribuan kamar hotel apartemen di sini. Saya akan menghimbau pemilik jika mau izinnya diperpanjang, Pak Wali akan mewajibkan menghimbau harus ada satu artwork di satu kamar di hotel itu. Kan mereka akan mencari. Nah nanti dikoordinasikan
oleh komunitas pelukis Bandung supaya direkomendasi pelukis-pelukis yang hiduplah mereka. Punten ya, tidak seperti sekarang. Pak Ridwan punten abdi bade nyakolakeun budak di aya lukisan biasa dipeser. Pak Ridwan punten ieu istri nuju teu damang biasa lukisan. Saya beli tapi dengan perasaan kasihan, bukan karena kebutuh gitu ya. Nah, saya ingin menciptakan sistem itu. Saya akan wajibkan ya, kantor, hotel, kafe untuk menganggap pengamen-pengamen Bandung. Ya. Sudah saya lakukan di kantor sendiri eksperimen. Saya mengundang pengamen 2 minggu sekali atau seminggu sekali, tiap hari Jumat. Mereka menghibur karyawan saya. Karena pengamen Bandung mah luar biasa kan, profesional ya. Bisa top 40-an, bisa request lagu ya. Jadi arsitek di kantor saya bagus dan eksperimen itu akan saya bawa. Nah, hal-hal beginilah yang komitmen terhadap tradisional. Tiap hari Rabu saya akan relaunching namanya Rebo Sunda ya. Ngawajibkeun warga Bandung, utamina staf Pemkot, pamirapat dan nganggo bahasa Sunda. Abdi nganggo pangsi, nanti ibu-ibu pakai baju kebaya meureun gitu ya. Kemudian sedang diskusi, nanti saya butuh dengan Kang Opi. Di setiap sekolah wajib ada ekstrakurikuler angku, wajib ada pencak silat, mana ibu tadi ya. Sehingga pilihan bela diri, pencak silat harus jadi pilihan utama. Nah, itu komitmen-komitmen yang akan saya coba melalui kewenangan yang saya punya ya. Mudah-mudahan itu bisa. Bu Ina juga sama. Saya paling suka PKL tanaman karena semerawut-semerawutnya pasti hijau dan tetap indah di depan mata gitu ya. Cuman tetap harus diatur Bu ya. Jadi masalah PKL ini kan rumit ya. Kita boleh mencari nafkah tapi hak orang lain jangan dirampas. Kalau PKL-nya sampai membuat orang tidak bisa jalan gitu ya, itu saya kira tidak betul. Jadi ini butuh PR panjang. Ini satu sesi sendiri nanti PKL. Tapi poinnya adalah saya punya 600 taman yang butuh dibantu. 300 tamannya terbengkalai. Maka lahirlah gerakan, nanti di launching juga, satu taman satu komunitas. Sok, kalau ada komunitas yang peduli, ya punya waktu luang memelihara taman, mengadopsi, hubungi saya, nanti kita pilihkan taman yang disuka. Jadi nanti ada taman pencaksilat, ada taman musik, ada taman manula, ada taman buku, ada taman zikir, taman fotografi, taman anak, taman jomblo, taman dan seterusnya. Sesuai dengan komunitasnya, gitu ya. Karena jomblo komunitas paling besar di Kota Bandung. Kalau Ibu tadi menyanggupi Pak Ridwan, kalau untuk memelihara taman kami mau jadi relawan. Ini yang saya sebut dengan tipikal orang Bandung, jadi tepuk tangan buat Bu Ina. Kalau sudah urusan cinta terhadap Kota Bandung susah diceritakan ya. Jadi kalau Ibu Ina bisa aja nyumbang 10 orang, saya ada 10 taman butuh yang mau memelihara dengan cinta gitu ya. Sesapu, beberes. So, kapan terakhir nongkrong di Taman Maluku? Nggak ada, dipagerin. Saya pernah mau datang di Gembok. Mana penjagaan? Oh, nuju UI. Ya, gitu ya. Sehingga taman-taman itu tidak menjadi ruang istirahat, Pak. Manusia itu lelah kalau tiap harinya urusan mencari nafkah. Di kota-kota yang peradabannya baik, istirahatnya itu di taman bukan di kafe. Mencari inspirasinya itu di taman bukan di mall. Maka satu taman satu komunitas menjadi gerakan dan tematik ya. Jadi Taman Maluku rencananya saya persembahkan untuk Taman Lansia Gaul ya. Karena itu hasil curhatan nenek-nenek, kakek-kakek di Bandung. Pak Ridwan, tapi tidak ada tempat nongkrong, cenah. Waduh, di mana ya? Tapi Taman Maluku. Kenapa disebut gaul? Karena nanti ada tempat musik, ya, lagu-lagu jadul, ada pemancingan, ada macam-macam. Jadi kebaat, pada reuni di Taman Maluku sama bencong-bencong Nusantara bisa. Tapi kita ubah jadi Taman Lansia Gaul.
Saya kira itu ya, termasuk kota kembang. Saya sudah tugaskan studi ke Dinas Taman. Kita bikin penanaman pohon tematik buah-buahan, ya, lagi di studi. Jadi buah batu, ya pohonnya berbuah, ya, dan seterusnya. Saya kira itu komitmennya. Terakhir buat Abah Odoy Festival, saya sudah menganggarkan setiap tahun minimal 100 festival harus ada di Kota Bandung. Pertanyaannya adalah 100 festival itu yang mana? Nah, saya mohon dibantu kurator festival. Ya, tidak bisa semua festival mengaku dan bisa dibiayai, tapi yang Dewan Kurator Festival mungkin Abah bisa bantu siapa timnya, sehingga betul-betul yang berkualitas. Semakin banyak festival, semakin tinggi kebudayaan itu, karena semakin banyak yang ingin dipamerkan. Semakin sedikit festival, semakin merasa tidak ada yang bisa dipamerkan. Saya kira itu. Terakhir komitmennya, saya akan bikin olimpiade kesenian dan kreativitas. Ya, jadi yang Abah Odoy lakukan akan saya strukturkan menjadi sebuah kebudayaan. Jadi nanti ada juara paling kreatif SD mana, juara paling ini keseniannya SMP mana, dirutinkan. Lahirlah Abah Odoy baru, ya, yang kebetulan membantu zaman kampanye menciptakan lagu Ridho. Ridho, gitu ya. Oke. Saya kira itu dulu tanggapannya karena waktu terbatas. Terima kasih. Menurut panitia sekarang harus break dulu. Nggak apa-apa, kayak break dulu, nanti di sini Kang Ganjar nyanyi, nanti kita masuk ke sesi lingkungan. Tapi untuk stimulus ketika nanti break, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini ajaib. Guru silat saya, guru pencaranya, Mang Ude, orang desa, mengatakan pada saya bahwa Jang, cenakil, ya menurut saya ini ada gium bagus, Jang. Kira-kira gini lah bahasa Jang, solusi suatu masalah pasti akan dekat-dekat masalah itu, tidak akan jauh-jauh. Itu kata Mang Ude di Cimde, di Patengan almarhum. Saya ketemu dengan Kang Sarwono Kusuma Atmaja, pintar ini mah luar biasa, juga mengatakan hal yang sama. Solusi dari sebuah masalah pasti berada di sekitar masalah itu. Nah, oleh karena itulah sebetulnya solusi masalah ibu bapak yang berkaitan dengan lingkungan nggak akan jauh-jauh, pasti di situ juga. Oleh karena itu wali kota harus ngabandungan, wali kota harus berusukan ke itu kan dia ninggalin masalah. Solusinya seperti apa? Itu stimulus kita ya untuk nanti sesi kedua. Yang kemudian yang kedua, saya ngobrol dengan banyak orang, dengan Tisna dan Heridim dan sebagainya. Di Bandung seueur pintar, seueur pisan, banyak sekali orang pintar. Perguruan tinggi top itu kan ada di Bandung. Hampir semua jurusan ada semua di situ. Jadi orang pandai itu banyak sekali di Bandung, tapi menganggap Bandung sekarang begini dalam tanda petik, menjadi ruang kehidupan yang kurang nyaman. Mengapa? Ternyata ilmu itu tidak nyambung dengan kehidupan. Ilmu di mana, kehidupan di mana. Nah, yang menyambungkannya itu adalah silaturahmi seperti ini. Kolaborasi itu, ngabandungan dalam rangka itu. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, mengapa Bandung harus jadi kota festival? Saya bersetuju. Dengan festival, bukan kegembiraan saja yang kemudian tercipta, tapi apa? Tapi perilaku orang-orang Bandung pasti akan berubah. Bagaimana menjadi kota festival? Judes, warga anak, ente. Pokoknya warga Somea, festival itu akan berhasil. New Orleans sebelum kena badai Katrina itu terkenal sebagai kota wisata. Penduduknya cuma 500.000, tapi wisatawan yang datang dalam setahun itu ratusan juta. Dalam sebulan 21 juta wisatawan datang ke sana. Kuncinya apa? Semua orang ramah, semua orang menjadi PR untuk kotanya. Mau ke tukang beca, bukan saya beca ya kan. Mau ke siap aja ya warga di sana. Bahkan ketemu misalnya di bar, ketemu pramutama bar dan sebagainya, nanya dari mana, dia bisa bercerita tentang kotanya. Anda sudah ke rumah itu belum? Rumah di sana itu rumah bagus sekali. Bekas tempat dulu Gone with the Wind syutingnya di situ. Anda tahu nggak streetcar name Desire ini nih lintasan, semuanya bisa bicara begitu. Nah itu ya, jadi hal-hal seperti itu. Jadi festival itu menumbuhkan banyak hal. Kemudian juga catatan tadi dari Kang Emil adalah ini penting bisa. Banyak orang pintar, banyak komunitas di kita, tapi tak kunjung menjadi gerakan. Kan penting sekali mah. Dan anak-anak muda ini pandai sekali membuat gerakan.
membuat sebuah gagasan menjadi gerakan. Saya juga banyak gagasan ini itu, tapi tidak punya menjadi gagasan. Jadi kita butuh orang-orang yang talentanya mau membuat gagasan-gagasan ini menjadi gerakan, mengakumulasikan banyak orang, kemudian menjadi gerakan, sehingga terjadilah peristiwa yang membuat Bandung menjadi baik. Ya. Oke. Ya. Terakhir, penting. Penting. Selama ini saya sering memaki-maki kota Bandung karena kieu macet itu dan sebagainya itu. Kemudian saya berpikir mungkin karena sering dimaki-maki oleh kita Bandung ini tidak barokah. Sekarang mah mari kita doakan gitu ya. Doakan. Mari kita doakan. Istirahat. Walaupun tadi dibisiki kegiatan istirahat lanjutkan saja kan. Istirahat aja. Orang istirahat aja. Hari gitu mah Kang Ganjar pada nyanyi mah enggak, apa minta orang istirahat 5 menit. Umumnya Kang Ganjar pada nyanyi 10 menit. Ya. Tapi memang hari Kang Gade, ya, siap. Boleh tepuk tangan untuk Kang Ganjar Nur. Nyanyi untuk kita sama. Ini lagu hanya satu lagu saja. Judulnya Art Deco, bukan Alteco ya. Orang nggak tahu nih, saya lagu ini disangkanya saya nyanyi Alteco, padahal ini lagu berjudul Art Deco. Lagu ini dibidani oleh BCCF. Waktu itu BCCF kampanye penyelamatan bangunan yang berarsitek Art Deco. Dan waktu itu menawarkan untuk saya bikin lagu, dan dalam 3 jam saya bikin lagu ini ya. Dulu biasa saya waktu digawangi oleh Kang Ridwan Kamil. Oke, selamat menikmati. Ini lagu kampanye penyelamatan bangunan Art Deco yang ada di Bandung. Di antaranya seperti Ibu Bapak Kang Juade ada semua ketahui bahwa Art Deco itu Gedung Merdeka, Hotel Homan itu Art Deco banget ya. Karena cinta, dan kita harus menyelamatkan gedung-gedung yang berarsitek Art Deco. Berjalan di antara bangunan kota, mengabadikan potret-potret kenangan kota. Bandung dan sisa-sisa peradabannya, Bandung dan cerita yang masih di jiwa. Aku terpukau di antara lekukan Art Deco. Yang kini hampir-hampir saja tinggal cerita. Tergusur putaran zaman yang membentang, tergilas putaran waktu yang berputar. Art Deco yang masih ada bersama cinta, berharap lestari sebagai mahakarya. Art Deco dan sisa-sisa peradaban, simbol Bandung, kota kejayaan. Terima kasih Ibu Bali, terima kasih ya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih tiada terhingga buat senior-senior saya di gedung ini. Senang sekali saya bisa bersama Kang Ferry Kurtis juga ada di sini ya. Kang Deddy Koral juga dari komunitas Pun Seni, Bambang Ertamu juga ada ya.
juga tentunya sahabat-sahabat yang memang kompeten ya. Oh, ada Om Priston juga, selamat datang Om Priston. Aku terpukul di antara bangunan Art Deco, yang hampir-hampir saja tinggal cerita, tergusur putaran zaman yang membentang, tergilas putaran waktu yang berputar. Art Deco yang masih ada bersama cinta, berharap lestari sebagai mahakarya. Art Deco dan sisa-sisa peradaban, simbol Bandung, kota kejayaan. Art Deco yang masih ada bersama cinta, berharap lestari sebagai mahakarya. Art Deco dan sisa-sisa peradaban, simbol Bandung, kota kejayaan. Kau lihat cantiknya Art Deco Kiwari, saksi bisu walau peradaban telah berlalu, tercatat dalam sejarah keabadian. Jadikan Art Deco cantik abadi, jadikan Art Deco lestari abadi. Waktu itu Kang Emil ya yang menggawangi kampanye penyelamatan Art Deco. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang terhormat, kita akan masuk sesi yang kedua seperti tadi disampaikan. Sekarang kita akan membahas, menerima masukan-masukan ngabandungan masalah lingkungan. Lingkungan seringkali kita pisahkan dari kehidupan kita. Itu mah urusan ahli lingkungan, saya kurang pada tidak. Kita sangat berkaitan erat dengan lingkungan itu. Karena kualitas lingkungan itu sepenuhnya ditentukan oleh, tadi saya sampaikan, interaksi kita. Interaksi antar warga, antar manusia dengan lingkungan hidupnya, itu yang akan menentukan kualitas kebudayaan dan menentukan kualitas peradaban kita. Nah, untuk masalah lingkungan itu, saya akan panggilkan beberapa orang seperti yang tadi untuk menyampaikan beberapa catatan. Yang pertama dari Sri Putriyanti atau Putri. Ada Putri? Oke. Dari Green Citarum Foundation. Mangga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya mungkin lebih tepat pakarnya untuk berbicara di sini, tetapi saya pimpinan dari Green Citarum Foundation mewakili beliau karena beliau sedang mempersiapkan untuk pertemuan pada tanggal 5 September. Intinya begini Pak, pada tanggal 22 Januari 2013 di Balai Kota Bandung diselenggarakan IJET, Indonesia Japan Expert Discussion, di mana dari Jepang, yaitu Japan Environmental Sanitation Center, yang di dalamnya ada Shibaura University, Saitama University, Hokkaido University. Dari Indonesia, Distarcik, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, PDAM, PD Kebersihan, dan dari ITB, Dr. Priyana Sujono, dosen teknik lingkungan, di mana beliau sebagai pembina dari Green Citarum Foundation. IJET itu, tema yang pertama, The Improvement of Sanitation in Bandung for the Sustainability of Citarum River. Dan rencananya tanggal 5 September akan diadakan IJET kedua di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika, dengan tema The Improvement of Sanitation System in Bandung through Decentralized System. Maksudnya begini intinya Pak, mudah-mudahan keinginan dari hasil diskusi ini membantu
pemerintah Kota Bandung yang dipimpin oleh Bapak nanti, bahwa keinginannya dibuat secara desentralisasi. Sampah-sampah Kota Bandung tidak jauh-jauh di bawah 40 km sampai Sarimukti, tetapi dibuat klaster-klaster, di mana di sana ada digester yang membuat sampah organik menjadi kompos. Lalu pembangunan itu, kalau tidak salah, pembangunan digester itu sebesar 30 miliar ya Pak. Jadi mungkin Jepang itu akan membantu, di mana di Bandung juga mungkin sama-sama akan memberikan fasilitas dan sebagainya. Saya kira mudah-mudahan hal ini bisa terjadi. Ini suatu gagasan yang ingin membantu pemerintah di Kota Bandung yang di bawah pimpinan Kang Emil dan Kang Mang Odet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturun Ibu Putri. Christian M, Generation Indonesia. Sampurasun, Rampes. Abah Kang Emil, terima kasih kesempatannya yang saya tulis di sana sambil ingat-ingat ini. Yang pertama, apa pandangan dan rencana Kang Emil ke depan tentang solusi persoalan lingkungan terhadap atau dalam rangka kewirausahaan sosial? Ada beberapa perkembangan di global, Asoka, Changemaker udah banyak, terus juga Muhammad Yunus dan lainnya. Mungkin di Bandung nanti keluar ada kewirausahaan sosial di bidang lingkungan, karena organisasi saya juga berhubungan dengan kewirausahaan sosial di lingkungan, jadi mudah-mudahan siap membantu juga kalau ada rencana tersebut. Yang kedua, berbicara tentang lingkungan, klise dan mendasar terkait sampah, lagi-lagi sampah. Apa pandangan dan rencana Kang Emil terhadap PLTSA dan perusahaan daerah kebersihan, PD kebersihan? Terima kasih. Kemudian dari Lili M. Sawali, Forum RW Kelurahan Margasuka. Masih ada mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sungguh kebahagiaan bisa bertemu dengan Kang Emil. Sebagaimana disampaikan dalam forum ada dua. Yang pertama mungkin pertanyaannya. Pertanyaan, bos, saya di lingkungan RW 02 Kelurahan Margasuka. Di belakang itu ada sungai Pak ya. Sungai yang salah satu asalnya itu melewati Pasar Caringin, di mana ketika musim kemarau tiba, maka sampah yang bertumpuk di sungai itu adalah styrofoam. Pertanyaan saya itu, apakah ada solusi yang bisa menjadikan sampah styrofoam itu mempunyai nilai ekonomi, sehingga atau saya yakin kalau sampah styrofoam itu mempunyai nilai ekonomi, maka tidak akan banyak sampah styrofoam tersebut. Kemudian yang kedua, ini sifatnya gagasan atau ide. Gagasan ini sudah saya tulis sejak tanggal 30 Oktober tahun 2012 tentang bagaimana mengatasi banjir yang tadi disebutkan sama Pak Emil, termasuk satu di antara 5 masalah utama yang dihadapi. Permasalahan Kota Bandung itu ketika musim hujan turun maka banjir di mana-mana. Di belakang kampus saya atau di jalan-jalan besar. Kemudian masalah kedua ketika musim kemarau tiba adalah kesulitan air. Sehingga dari situ saya mengkomunikasikan dengan program sumber resapan. Saya mengusulkan ada ide pembuatan saluran resapan. Jadi bukan sumber resapan, tetapi saluran resapan yang dibangun di bawah jalan umum. Ada perhitungan di sini di RW yang saya pimpin saja itu kurang lebih ada 700 meter jalan gang gitu. Kalau katakanlah rata-rata satu RW itu bisa dibuat sebuah saluran resapan 700 meter kali 1 meter, itu setiap musim hujan turun mungkin bisa di sini saya hitung kalau satu Kota Bandung ada 1563 RW dan setiap RW itu ada sekitar 700 meter saluran resapan, maka akan tertampung ketika hujan turun itu sebanyak 1.904.100.100 liter air. Artinya itu air yang akan mengalir ke sungai tertahan, air yang ke jalan juga akan tertahan. Usulan saya kalaupun usulan ini akan dicoba, mungkin di daerah-daerah yang dimana banyak jalan-jalan besar kena banjir, itu usulannya diprioritaskan untuk di bawah gang itu dibuat saluran penampung air. Ini kan yang saya sampaikan.
Untuk lengkapnya Pak, ini saya serahkan. Kemudian dari Dinda NG Kamil, masih ada Dinda NG Kamil? Mahasiswi Unpad atau di luar? Di luar. Oke, saya kira itu saja dulu Kang Emil di mana dijawab, karena yang diserahkan pada saya memang yang sudah terseleksi itu 4 yang kiranya mewakili kita semua. Mudah-mudahan juga memang. Oke, nah terakhir ini mah khususon ditulis tonggong namun disuunkeun kagagalanana kaluhuran manahna mewakili kita semua, karena ini adalah aktivis yang jelas-jelas setiap hari bergaul dengan masalah lingkungan. Di sini ada Kang Dadan Ramdan, Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bandung. Untuk itu mengganti 2 penanya yang tidak ada tadi, saya ingin Kang Dadan untuk sudilah kiranya bertanya. Mengapa apa juga? Bismillah, sampurasun. Hatur nuhun, bahaat, masih hapus. Abdi tos nyerat, tapi di abdi kene tak jadi komplotkeun. Mohon. Sapagodo saran tadi berkaitan soal lingkungan hidup, panginten anu salarsa tos terinventarisir atanapi terdaftar Kang Emil. Tapi panginten api ingin menegaskan, orang campur bahasa Sunda Indonesia, menegaskan permasalahan sampah itu menjadi satu hal yang harus segera ditangani. Yang kedua, karena walhi berkaitan dengan kebijakan kami, kebijakan kita melihat bahwa kebijakan perizinan tata ruang yang tadi karena warganya tidak punya akses informasi, kemudian menyebabkan terjadi sengketa ruang, sengketa lingkungan hidup. Kita sudah mencatat dalam 1 tahun hampir 30-an sengketa ruang yang memang ada yang tersosialisasikan lewat media ataupun tidak. Yang jelas banyak laporan ke Walhi, jadi Walhi oke berfungsi sebagai fasilitator antara warga dengan pengambil kebijakan, dengan pengurus warga, terutama dalam hal ini wali kota dan jajarannya. Jadi ini juga mekanisme perizinan, akses informasi publik terkait tata ruang dan lingkungan hidup juga harus dibuka kepada publik, sehingga publik mengetahui, publik merasa memiliki ruangnya, dan publik juga mau merawat, menjaga, dan menghidupkan ruangnya untuk kepentingan bersama. Kemudian yang penting juga ke depan mengenai evaluasi kebijakan, karena ini ranahnya Walhi. Bagaimana evaluasi kebijakan tata ruang, evaluasi peraturan daerah tentang sampah, dan juga berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Saya sudah mengkaji, memeriksa berbagai aturan yang ada, ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ini sederhana. Di RT/RW Kota Bandung ada upaya untuk memulihkan Sungai Cidurian, Sungai Ciujung, Cisadane. Ini di teks. Ini sederhana, tapi saya membaca sampai ke situ. Artinya ada semacam tata ruang itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Mengelola ruang berarti bukan hanya mengelola fisik, pandangan kami, tapi juga mengelola orangnya. Ada ruang sosial, ada ruang ekonomi. Ini juga penting untuk mengevaluasi. Kita siap untuk menjadi bagian yang mengevaluasi dan menyusun produk-produk kebijakan yang lebih baik untuk membangun Kota Bandung ke depan. Dan kami pun tak akan segan-segan, Kang Emil. Kalau Kang Emil melanggar aturan, kemudian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Walhi secara institusi yang representasinya dari saya tak segan-segan untuk mengkritik. Dan Kang Emil juga bisa mengkritik Walhi.
Kemudian persoalan sosial, saya kira anak jalanan, potensi anak-anak jalanan juga penting. Jadi ruang sosial, ruang-ruang kreatif yang memang bukan muncul dari golongan menengah, tapi ada di masyarakat marginal dalam arti memang dia tidak ada potensi tapi tidak dikelola oleh semua pihak. Terakhir, saya kira ini juga penting, akses terhadap air bersih. Kang Emil juga mungkin sudah baca bagaimana riset yang dilakukan oleh kawan-kawan jurnalis yang kita terbitkan bersama tentang kausan di ladang air, di mana banyak warga PDAM itu baru menyuplai sekitar 30-40% warga kota. Sementara pengambilan air bawah tanah secara besar-besaran terjadi di Bandung Utara. Sementara masyarakat miskin itu tidak mendapat akses. Ini juga sangat penting. Bagaimana pemenuhan hak dasar, hak atas air sebagai satu sumber kehidupan warga ini juga bisa dijembatani oleh pemangku kebijakan, oleh wali kota yang akan mengarahkan ke depan. Saya paham birokrasi Kota Bandung memang perlu perbaikan, tetapi dengan bersekutu dengan warga, bersekutu dengan anak-anak muda, bersekutu dengan kelompok-kelompok yang memiliki inisiatif, saya kira kita bisa membangun Kota Bandung ini ke depan yang lebih baik. Mari kita membangun kota ini, membangun ruang terbuka hijau khususnya tanpa menggusur. Mari kita dialogkan, mari kita minimalisir sengketa-sengketa ruang agar energi kita tidak terus-menerus di wilayah konflik. Gitu. Masih banyak yang kita kerjakan. Saya sebagai bagian dari Kota Bandung memiliki mimpi. Kota Bandung harus menjadi model ke depan yang lebih baik. Model kota yang memadukan segala aspek potensinya untuk keberlanjutan ruang hidup, untuk keberlanjutan secara ekonomi, dan satu hal, ada IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Walhi ingin mendorong ada IPH, Indeks Pembangunan Lingkungan Hidup. Indikatornya ruang terbuka hijau minimal 30% dan juga sumber-sumber resapan yang kita bisa dorong. Kita sudah menyiapkan dan sedang menyiapkan konsepsi itu. Nanti secara khusus saya akan bersilaturahmi ke wali kota dan juga wakil wali kota secara formal dan ini menyampaikan apa gagasan perubahan yang diusung Walhi berdasarkan potensi dan juga masalah 200 masalah tadi yang sudah terinventarisir. Terakhir, kami juga menjalankan mandat warga untuk menolak rekayasa. Kita bisa bangun konsepsi 3R dan Walhi siap untuk mendukung bagaimana pengelolaan konsepsi 3R berbasis komunitas dan berbasis potensi warga. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampurasun. Oke, terima kasih. Ilmu paling susah dalam hidup adalah ilmu keseimbangan hidup. Berarti gawe jomblo, tidak punya pasangan, tidak punya keluarga, ya. Banyak di rumah pengangguran, tidak ada pekerjaan juga nggak enak. Jadi hidup yang paling susah keseimbangan. Nah, kota juga sama. Pada saat tidak terjadi keseimbangan, potensi konflik itu luar biasa besar. Dan kota ini diperebutkan oleh kekuasaan. Definisi kekuasaan tidak hanya definisi pemerintah, tapi yang punya kapital, yang punya akses informasi, dan seterusnya. Menurut teori tata kota, jika kita punya tanah 100%, ya, itu kurang lebih RTH-nya 30%, infrastruktur jalan 15-20%, ya, sisanya itu bangunan. Bandung ini RTH-nya kurang dari 10%, infrastruktur jalan juga kurang dari 10%, terlalu banyak bangunan.
Pertanyaan, kenapa terlalu banyak bangunan? Satu, penduduknya kebanyakan juga, yang kapasitasnya kota lama 300.000, maka kota lama itu lebih hijau. Kalau kita lihat dari Hotel Panghegar ke arah utara, masih rada-rada lihat ada pohon-pohon melebihi atap bangunan. Balik kanan ke arah selatan, tidak ada pohon-pohon. Ya. Jadi setelah kemerdekaan, Bandung dari tengah ke selatan tidak ada pola. Tidak, Bandung ke utara Garden City, maka tamannya banyak, Taman Cilaku, Taman Maluku, taman macam-macam. Coba di Buah Batu ada taman enggak? Coba lihat di Margahayu ada taman enggak? Coba lihat di daerah Kopo ada taman kota enggak gitu ya. Nah ini lahir dari pola pikir ruang ini diperebutkan hanya untuk urusan ekonomi. Ya saya mewarisi kondisi itu ya, Kang. Jadi saya ingin memperjuangkan keseimbangan tadi. Oke, apa yang saya lakukan dalam 5 tahun ke depan? Saya jawab dari belakang ya teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan RTH? Tidak ada cara lain kecuali membeli tanah. Satu. Kedua, merayu aset-aset yang menganggur untuk dikonversi jadi RTH. Saya sebelum jadi wali kota sudah membeli 2 petak tanah, satu di Babakan Asih, satu lagi di tetangganya dengan uang dari CSR. Dua-duanya luasnya 100 meter. Ya. Ternyata mereka mau uang swasta membeli tanah, tanahnya diwakafkan jadi RTH. Atas inspirasi itu, saya akan bikin program 1 RW 1 taman bermain. Ya. Jadi saya sudah wajibkan ke RW-RW, tolong laporkan jika ada RW yang tidak punya RTH untuk taman bermain. Setengahnya akan dari anggaran pemerintah, setengahnya saya akan telepon perusahaan-perusahaan untuk sodakohnya, CSR-nya membeli tanah. Ya. Kedua, saya punya kewenangan mengeluarkan IMB sekarang. Ya. Saya akan mengikuti inspirasi di kota Jepang. Di Jepang, atap-atap bangunannya harus ada taman. Jadi kalau ada 1000 bangunan baru di Bandung, maka akan ada pula 1000 taman baru yang lahir. Tidak ada taman, tidak ada IMB, kira-kira begitu. Itu komitmen terhadap penambahan kehijauan tapi di atas atap bangunan. Gitu ya. Kenapa Bandung mengit panas? Menurut studi ITB, karena kebanyakan bangunan kekurangan pohon. Maka saya akan bikin program 1 rumah 1 pohon besar. Ya. Sudah dilakukan di Jawa, 1 rumah 1 pohon jati. Setelah besar, ditebang, kayunya dijual untuk biaya sekolah anak-anaknya. Tapi ditanam lagi dan seterusnya. Jadi ada kultur baru seperti itu ya. Kemudian kebijakan-kebijakan tentunya saya butuh evaluasi ya. Saya tidak pintar di segala bidang, jadi saya butuh masukan kenapa itu lahirnya Bandungan juga. Saya ingin mentransparansikan pembangunan seperti di Cina ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di Cina pemerintah kotanya mewajibkan semua usulan-usulan pembangunan ada pamerannya, marketnya. Jadi saya akan merencanakan namanya Galeri Pembangunan Kota Bandung. Jadi Bapak Ibu nanti ada peta Bandung 3 dimensi, kalau ada proposal pembangunan bisa dilihat dan komentarin gitu. Di Jakarta sudah ada, jadi inspirasi itu untuk melahirkan tidak ada lagi dusta di antara kita ya. Cenah aya proyek eta, cenah ieu loba cenah, jadi we fitnah. Ya, dan seterusnya. Kemudian itu bagian dari open government yang akan saya usung ya. Kemudian masalah air juga sama. Suplai air ini banyak air sungai yang tidak manfaat karena airnya kotor dan airnya hilang. Jadi dengan rombongan dosen ITB kita akan mengkonversi air-air sungai menjadi sumber suplai air di luar air baku yang ada di PDAM. Seumur hidup saya, pertama kali seumur hidup saya waktu kampanye saya meminum air Cikapundung, tapi pakai filter air ya. Dari air keruh masuk ke mesin saya minum dan alhamdulillah perut masih sehat sampai sekarang. Jadi sekadar menunjukkan bahwa sumber air itu bisa banyak. Kedua, akan ada studi master plan air di Bandung.
termasuk di mana kita akan bikin danau buatan, di mana kita akan bikin sumur-sumur resapan. Ya, tadi idenya menarik, ketimbang titik-titik sumur, ini saluran resapan. Saya kira baik. Kalau bapak-bapak ibu ke SMP Negeri 5 di Bandung, itu sudah mempraktekkan namanya tabungan air. Kalau SMP 5 bisa, berarti saya bisa wajibkan seluruh sekolah supaya meniru menabung air seperti SMP 5. Di SMP 5 selokannya tiap 1 meter ada biopori. Jadi air selokan itu tidak langsung ke riol jalan, tapi habis di halaman SMP 5 sendiri. Jadi cara-cara menabung air selain regulasi, ya, karena banyak mafia saya tahu, tapi juga bagaimana supaya musim kemarau tidak apa istilahnya kering, ya, seperti itu. Saya kira itu komitmen saya, Kang Ramdan, ya. Masalah saya melanggar, dikritik, saya kira itu konsekuensi, ya, yang keseimbangan antara warga yang harus menjadi sebuah dialog. Yang penting mah apa istilahnya sopan santun aja lah, ya. Saya juga menjadi wali kota punya tujuan idealisme yang banyak juga, tapi kadang-kadang orang kita kalau suka marah kadang-kadang substansi hilang oleh gaya kritikan yang membuat akhirnya tidak kondusif. Jadi titip itu aja kalau urusan ini. Kang Tian tadi kewirausahaan sosial, ada sempat gagasan yang belum kesampaian. Kita ingin bikin namanya supermarket sampah. Warga bisa menukar sampah dari kompos menjadi beras, dari kompos menjadi gula pasir, dari kompos menjadi minyak tanah, ya. Jadi kita menukar ke kayak Alfamart, tapi hanya bisa ditukar oleh sampah. Mudah-mudahan dengan cara reward seperti itu bisa mengurangi volume sampah. Karena orang Indonesia mah kalau ditakut-takutin malah suka melawan, gitu ya. Tapi kalau dikasih hadiah dia mau berubah. Jadi teori ini akan saya coba praktekkan. Terinspirasinya di Tanah Abang. Orang nyebrang ketabrak mobil tidak kapok-kapok. Dibikin pengumuman jangan nyebrang, tetap kekeh nyebrang. Dibikin mumi berdarah-darah buat nakut-nakutin, kekeh nyebrang. Dirubah strateginya, daripada nakut-nakutin dibikin pengumuman siapa-siapa yang nyebrang lewat jembatan penyeberangan, di ujung jalan ada door prize HP, semua nyebrang ke jembatan penyeberangan. Nah, dengan teori Tanah Abang ini saya ingin praktekkan membangun Bandung dengan teori reward. Siapa-siapa RW yang paling bersih diundi warganya umroh, misalkan gitu, ya. Jadi mudah-mudahan bersemangat bertemu Ka'bah. Nah, masalah PLTSA ini masalah politis, ya. Saya mewarisi kebijakan warisan rezim lama. Pada prinsipnya saya suka 3R ketimbang PLTSA, itu prinsipnya. 3R-nya belum dilakukan. Saya yakin saya bisa mengurangi sampah Bandung dengan konsep Pasobirin Zero Waste Home, di mana sampah yang keluar itu hampir 0%. Saya akan ada gerakan 1 juta biopori, akan launching bulan November. 1 RT akan saya kasih bor biopori, ngebor 1 meter sehingga air bisa tumpah kembali menjadi cadangan air. Biopori itu menjadi tempat sampah organik juga, berarti ada 1 juta tempat sampah. Itu berapa persen yang bisa berkurang, gitu kan? Itu dulu sebenarnya 3R yang ingin saya lakukan. Jadi pada dasarnya secara prinsip keilmuan saya tidak setuju dengan PLTSA, tapi ini proses politik yang saya jadi ketempuhan, ya. Jadi tinggal mohon dibantulah hati nurani saya tidak gini, salah tempat kalau menurut saya PLTSA itu, ya. Tidak di daerah pemukiman. Masalah teknologinya sudah ada di Singapura, ya, kita faktanya ada. Teknologi ini dipakai di Cina juga PLTSA ada, tapi rata-rata tidak di tengah pemukiman. Nah, jadi saya kira kita harus berargumentasi berdasarkan fakta-fakta yang wajarnya, ya. Jadi kita lakukan 3R, bantu saya butuh. Nah, ini saya belum punya relawan 1 juta biopori. Kalau ada yang peduli lingkungan mau membantu saya mendistribusikan bor biopori ke RT-RT, saya mohon dibantu, daftarkan, nanti kita buka seperti itu. Kemudian Ibu Sri tadi yang Green Citarum, saya kira masalah sanitasi juga akan saya prioritaskan, ya, karena baca berita di Detikcom masih ada sekian ribu orang Bandung BAB-nya di Kebon dan di Solokan, gitu, ya.
kabayang beren masa zaman baheula pisahnya, padahal kemerdekaan teh udah 68 tahun. Jadi saya belum tahu ada fakta itu yang harus saya telusuri ya. Saya kira itu Kang Aad ya. Tadi Kang Ramdan ada ide dari Jepang bikin namanya digester per wilayah, ketimbang satu TPA dibuang ke Sarimukti, truk mogok, Bandung lautan sampah gitu ya, Sarimukti runtuh, Bandung lautan sampah. Bisa nggak bikin TPA di kota, maksudnya begitu ya, dengan teknologi digester menghabiskan sampah di lokasi tertentu. Saya kira kebersihan, PD kebersihan. Ya, PD kebersihan juga harus saya reformasi ya, karena harusnya dia bisa berbisnis gitu. Sekarang masih disubsidi terus, jadi ya PR-nya banyak ya dari sisi manajemen PD kebersihannya. Tapi poin saya, urusan sampah saya akan kerja keras di reduce, reuse, recycle ya, kampanye zero waste home, kampanye supermarket sampah, kampanye sejuta biopori, baru ujung-ujungnya ngomongin hal-hal yang sifatnya besar seperti PLTSA. Tapi mohon artinya isu yang PLTSA ini masih isu politis, jadi saya harus mereview karena saya tidak mendapatkan informasi 100%, menunggu dilanjutkan lagi. Saya pelajari kira-kira seperti apa. Saya kira itu Abad. Tepuk tangan untuk Kang Emil. Nah, karena itu mungkin. Saya kira ini hari kerja ya, waktu sudah agak malam. Tapi apa yang disampaikan itu hanya semacam inilah niatan, atau kita bisa melihat bagaimana globalnya visi misi Kang Emil yang disampaikan tadi nggak akan mungkin terlaksana. Oke. Saya mau sharing berita baik. Kata ibu saya kalau berita baik harus disebarluaskan. Saya sudah menghadap Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN. Saya bilang begini, Pak, itu BUMN di Bandung banyak, karena Bandung dulunya kan menjadikan ibu kota. Ya, makanya kantor pos pusatnya di Bandung, Telkom di Bandung, militer di Malang dan seterusnya. Nupang Benghar nanti PT KAI, asetnya di mana-mana. Kalau kita lihat peta udara, itu tanahnya puluh-puluh hektar di tengah kota, tidak jadi apa-apa, dan dipakai OG Kang, gudang-gudangnya bekas rumah. Nah, kemarin saya berhasil melobi, kita akan ada sumbangan 10 hektar menjadi hutan kota di tengah kota. Cek saya mah durian runtuh gitu ya. Nah, ini mohon dibantu, lokasinya di Laswi pula ya. Di mana lagi di tengah kota, 10 hektar akan jadi hutan kota. Jadi mohon, insya Allah dalam waktu 2-3 tahun kita punya Central Park yang kita impikan, yang didesain juga kelas dunia, insya Allah ada Bandung juara ya. Nah, mudah-mudahan berita-berita baik tentang lingkungan ini bisa terus menghiasi keseharian kita. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan berita baik ini bersambut dengan hasrat kita untuk memperbaiki kota Bandung ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Emil tadi, apa yang disampaikan oleh saudara-saudaraku, termasuk yang dicatat itu tidak akan mungkin bisa dilaksanakan kalau tidak ada kerjasama antara kewenangan pemerintah gitu ya sebagai regulator dengan warganya. Oleh karena itu dialog seperti ini akan sering dilaksanakan katanya, supaya pemahamannya sama. Karena benten bisa paham sareng kuningan unggul tuh iya tuh kirang-kirang saya kuningan unggul kirang jero kedah paham. Sim kuring diajar paham kieu ieu mah panutup we. Naon atuh ada fungsi tangkal. Harus punya di sekolah mah pohon itu begini paham kita. Wah, pohon itu menghasilkan oksigen, dan seterusnya. Tapi mendalamnya paham, saya diajari oleh Abah Abdul Rahman, Kang hadir ya. Dibok kamu jadi ibu. Tutup hidung, tutup mulut, takut. Sebenarnya saya gelagapan. Sebenarnya orang, ngapa? Abah mah kuat 3 menit karena penyelam terlatih. Ya. Tapi prinsipnya semua orang kalau dibekam hidung dan mulutnya gitu, maut. Karena apa? Nggak ada oksigen ke otak. Cuman. Dan penghasil oksigen itu hanya pohon. Gitu. Cuman. Itu kan dongeng sederhana. Nah, jadi kita menghormati pohon itu karena pabrik oksigen kan tanggal-tanggalnya gitu. Jadi sanes nuhun wae kalau tanggal teh memahami betul. Kan orang terang gitu, baru urang terang gitu mah
mau menebang pohon sembarangan mungkin, bahkan kirang pohon teh di wah gitu kayak gitu. Nu kedua masalah air, masalah banjir. Lagi-lagi saya dengar dari Pak Ude, guru saya sederhana bisa jawabnya kieu. Jang cenah. Kunaon aya banjir ayeuna? Sabab kieu cek Gusti ge cai mah sakitu-kituna. Pan kitu nya. Cai mah kitu we menguap jadi udara hujan lagi gitu. Itu kunaon ayeuna jadi banjir gitu. Sabab wadahna dikurangan, jalanna dihalangan gitu. Jadi gorong-gorongnya jalannya di halangan, jadi bangunan jadi naon, wadahnya dikurangan, jadi situ jadi bangunan dan sebagainya. Jadi lain saya lain salah cai, mencai kan itu kan dia. Masuk akal nggak? Masuk akal. Dan yang sekolah di ITB pinter tuh intinya itu sebetulnya mah. Bagaimana wadah cai dan jalan cai cukup untuk air gitu. Jadi gitulah. Jadi kalau kita bicara pada anak-anak kita itu pemahamannya seperti itu aja. Air segelas. Kalau mau dipindahin lagi ke gelas yang harus bisa menampung air itu, kalau kurang kan airnya beleran di mana-mana. Hal-hal seperti begitu kalau kita bicarakan, kemudian nanti ilmu nyambung dengan kehidupan. Insya Allah, seenu pintar manfaat Kota Bandung. Proyeksinya kita geser. Kota Bandung harus menjadi ruang hidup dan kehidupan yang lebih baik ketimbang hari ini untuk anak-anak kita. Saya kira itulah malam kita, bekal malam kita. Dialog-dialog akan kita teruskan. Mudah-mudahan wali kota kita nanti setelah dilantik amanah, karena kuncinya itu amanah. Karena nggak mungkin ada satu kota merancang APBD-nya kirang, nggak mungkin. Kunaon awut-awutan pasti dikirangan itu di pelaksanaan gitu ya Prestonnya. Jadi karena mudah-mudahan amanah, kita semua tahu masalah sehingga Bandung itu pada ngomong kita kalaupun kita terlibat untuk membantu terang ke mana. Rubina eta, mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan karena dialog seperti ini akan terus diselenggarakan. Sampaikan kabar-kabar baik yang didapat dari ruangan ini kepada Handai Toan, supaya nanti dalam obrolan-obrolan selanjutnya semakin banyak gagasan kita bekerja bersama-sama membangun Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturun kami. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk Kang Emil. Sekali lagi bisa kasih aplaus buat Kang Emil. Oke, luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, oke, ya. Terima kasih atas usulannya, atas ide-idenya, kehadiran serta supportnya yang tadi dari awal acara sampai sekarang. Setelah acara ini kita akan sebelum pulang kita akan foto bareng. Jadi ada sesi foto barengnya ceritanya. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang mau foto bareng sama Kang Emil, silakan maju ke depan. Nanti kita akan coba posisikan supaya semuanya tertangkap oleh kamera. Silakan. Ayo